Halo semuanya, balik lagi di podcast Beda Isu Viral, Bangsa Kita di Layar Digital. Podcast yang bukan cuma bahas isu viral, berame-rame, tapi juga buat mikir lebih dalam. Isu ini ngaruh nggak sih ke persatuan, toleransi, dan nasionalisme kita sebagai bangsa? Hari ini kita akan bahas isu yang cukup besar, tapi sering muncul juga di media sosial, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. Di satu sisi, banyak orang bangga karena Indonesia makin terhubung. Ada jalan, terminal, pelabuhan, bandara, transportasi perintis, dan konektivitas antar daerah. Tapi di sisi lain, ada juga komentar di medsos seperti kenapa daerah sana dibangun duluan, kenapa daerah kami belum. Ini proyek bukan siapa, atau pembangunan cuma terasa di wilayah tertentu saja. Nah, dari situ muncul pertanyaan penting, apakah pembangunan infrastruktur transportasi benar-benar menjadi alat pemersatu bangsa, atau justru bisa memicu kecemburuan sosial kalau tidak dikomunikasikan dengan baik? Biar pembahasan makin hidup, sudah ada teman-teman kita, langsung aja Alam Syah. Coba buka dulu, isu viralnya ini sebenarnya tentang apa? Oke, Sandika. Jadi, isu yang kita angkat adalah pro kontra masyarakat di media sosial tentang pembangunan infrastruktur transportasi. Isunya bukan hanya satu proyek tertentu, tetapi lebih luas. Ada pembangunan jalan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan transportasi perintis di berbagai daerah. Yang menarik nih, komentar masyarakat biasanya terbagi dua. Ada yang mendukung karena infrastruktur transportasi dianggap membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan logistik, tetapi ada juga yang merasa daerahnya belum mendapatkan perhatian yang sama. Nah, contohnya nih, ketika ada bandara baru, pelabuhan dikembangkan, atau jalan penghubung dibangun, sebagian orang bangga karena daerah itu makin maju. Tapi sebagian sebagian lain bertanya, kenapa bukan daerah kami dulu? Kenapa di Jawa dulu atau di daerah-daerah yang sudah maju dulu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalau tidak dijelaskan dengan baik, bisa muncul nih rasa iri antar daerah. Menurutku, ini bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ini juga soal rasa keadilan, rasa memiliki, dan cara negara hadir di tengah masyarakat. Nah, ini menarik. Jadi masalahnya bukan cuma aspal, beton, pelabuhan, atau bandara, tapi juga soal perasaan masyarakat. Apakah mereka merasa dilibatkan atau justru merasa ditinggalkan? Sekarang kita masuk ke transportasi udara dulu. Indra, gimana melihat pembangunan transportasi udara dari sudut persatuan bangsa? Baik, Sandika, terima kasih. Kalau dari sisi transportasi udara sih, pembangunan bandara dan penerbangan perintis punya peran penting, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau lewat darat ataupun laut. Di beberapa daerah, pesawat bukan sekedar fasilitas mewah. Pesawat bisa menjadi kebutuhan penting, misalnya untuk kesehatan, pengiriman barang penting, evakuasi darurat, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Pembangunan bandara di daerah terpencil juga bisa menjadi simbol bahwa negara hadir sampai ke wilayah yang jauh dari pusat kota. Ini penting dalam konteks nasionalisme, karena setiap warga negara berhak merasa terhubung dengan Indonesia, bukan merasa terisolasi. Tapi memang pembangunan transportasi udara sering memunculkan pro kontra. Ada yang bangga karena daerahnya punya bandara, ada juga yang bertanya, apakah bandara ini benar-benar dibutuhkan? Atau kenapa biaya pembangunannya besar? Menurutku, masyarakat perlu memahami bahwa transportasi udara tidak selalu dinilai dari ramai atau sepinya penumpang saja. Untuk daerah tertentu, bandara punya nilai strategis, yaitu membuka keterisolasian, mempercepat layanan publik, dan memperkuat konektivitas nasional. Setuju Indra. Jadi bandara bukan hanya tempat pesawat mendarat, tapi juga simbol keterhubungan. Apalagi untuk daerah yang akses darat dan lautnya sulit. Sekarang kita bahas laut, Bima. Indonesia kan negara kepulauan. Transportasi laut ini perannya seberapa penting sih? Baik Mas Sandika, transportasi laut itu sangat penting karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau,
kalau kita bicara persatuan Indonesia, kita tidak bisa hanya bicara jalan darat atau pesawat. Kita juga harus bicara kapal, pelabuhan, tol laut, pelayaran perintis, dan konektivitas logistik antar pulau. Buat masyarakat di pulau-pulau kecil atau daerah terpencil, kapal itu bukan sekedar alat transportasi. Kapal bisa menjadi jalur hidup. Dari kapal, barang kebutuhan pokok masuk, dari pelabuhan, dari hasil daerah bisa keluar. Dari pelayaran, orang bisa sekolah, berobat, bekerja, atau bertemu keluarga. Dalam konteks nasionalisme, transportasi laut menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya hadir di pulau besar. Negara juga harus terasa hadir di pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, salah satunya di Pulau Papua. Tapi tantangannya juga ada. Kalau harga barang di satu daerah masih mahal, akses kapal masih jarang, atau pelabuhan belum memadai, masyarakat bisa merasa tertinggal. Di media sosial, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi narasi negatif. Misalnya merasa daerahnya dianaktirikan. Jadi transportasi laut bukan hanya urusan kapal dan pelabuhan, ini juga urusan keadilan wilayah, toleransi antar daerah, dan rasa kebangsaan. Hmm, kuat banget ya Bima. Jadi pelabuhan itu bukan cuma tempat kapal bersandar, tapi juga tanda bahwa negara hadir di daerah-daerah kepulauan. Sekarang Kadek, kita masuk ke transportasi darat. Gimana pembangunan darat bisa dikaitkan dengan persatuan? Oke Sandika, kalau dari transportasi darat, infrastruktur seperti jalan, jembatan, terminal, angkutan umum, dan koneksi antar kota itu punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi darat adalah moda yang paling dekat dengan masyarakat. Orang pergi ke sekolah, kerja, berdagang, ke rumah sakit, ke terminal, atau ke pelabuhan, biasanya tetap membutuhkan akses darat. Jadi kalau jalan dan angkutan daratnya baik, masyarakat merasa lebih mudah bergerak dan lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Dari sisi persatuan, transportasi darat bisa menghubungkan desa dengan kota, daerah produksi dengan pasar, dan masyarakat kecil dengan layanan publik. Jalan yang baik bisa membuka peluang ekonomi dan membuat masyarakat merasa tidak tertinggal. Tapi, kalau pembangunan darat hanya terasa di wilayah tertentu, bisa muncul kesan bahwa ada daerah yang lebih diprioritaskan dibanding daerah lain. Di sini bisa muncul kecemburuan sosial. Disinilah pentingnya komunikasi publik. Masyarakat perlu juga tahu bahwa pembangunan transportasi dilakukan secara bertahap, berdasarkan kebutuhan, keselamatan, anggaran, dan dampak sosial ekonomi. Kalau penjelasannya tidak sampai ke masyarakat, ruang kosong itu bisa diisi oleh prasangka yang mungkin bisa jadi buruk. Setuju sih Kadek. Kadang masalah bukan hanya pembangunan belum ada ya, tapi masyarakat tidak tahu kenapa belum ada. Kapan akan dibangun atau apa prioritasnya? Jessica, sekarang kita masuk ke nilai wawasan kebangsaan. Dari isu ini, nilai apa saja yang terdampak? Oke, terima kasih Mas Andika. Kalau menurut saya, ada beberapa nilai utama yang terdampak. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Infrastruktur transportasi harus dipahami sebagai alat untuk menyatukan wilayah Indonesia. Jalan, pelabuhan, dan bandara membuat masyarakat dari berbagai daerah bisa saling terhubung. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia punya kondisi geografis dan budaya yang berbeda-beda. Kebutuhan transportasi di setiap daerah tidak selalu sama. Ada daerah yang lebih butuh jalan, ada yang lebih butuh pelabuhan, dan ada juga yang lebih butuh bandara perintis. Toleransi berarti memahami bahwa setiap daerah punya kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, keadilan sosial. Pembangunan transportasi harus dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan, bukan hanya wilayah yang sudah maju. Infrastruktur harus membantu daerah yang sulit dijangkau agar tidak semakin tertinggal. Yang keempat, ada nasionalisme. Nasionalisme bukan hanya bangga melihat proyek besar. Nasionalisme juga berarti ikut menjaga fasilitas umum, tidak merusak transportasi publik, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak memecah belah masyarakat dengan komentar negatif. Jadi, pembangunan transportasi itu bukan hanya proyek teknis. Di dalamnya, ada juga nilai kebangsaan.
Cakep. Jadi toleransi dalam sektor perhubungan bukan cuma soal menghargai penumpang yang berbeda ya, atau latar belakang, tapi juga memahami perbedaan kebutuhan antar daerah. Jadi, Meus, sekarang kita bahas risikonya. Kalau isu pembangunan transportasi bahas secara provokatif, di media sosial apa risikonya terhadap persatuan bangsa ini, Meus? Oke, menurut saya resikonya cukup besar ya, Sandika. Pertama, muncul kecemburuan antar daerah. Masyarakat bisa merasa daerah lain lebih diperhatikan. Kalau perasaan ini terus berkembang, bisa muncul narasi kami dilupakan atau pembangunan tidak adil. Kedua, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah. Kalau masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas, mereka lebih percaya pada potongan video, caption provokatif, atau komentar emosional di media sosial. Ketiga, polarisasi digital. Isu infrastruktur bisa berubah menjadi debat panas. Ada yang membela, ada yang menyerang, lalu membahasnya bergeser dan dari kritikan kebijakan menjadi serangan antar daerah atau antar kelompok. Yang keempat, melemahnya rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Kalau masyarakat merasa tidak dilibatkan, mereka bisa cuek terhadap fasilitas yang dibangun. Padahal infrastruktur transportasi butuh dirawat bersama. Yang kelima, isu teknis berubah menjadi isu identitas. Ini yang bahaya. Awalnya hanya soal pembangunan jalan, pelabuhan, atau bandara, tapi bisa berubah menjadi sentimen daerah, suku, atau kelompok tertentu. Jadi pembangunan infrastruktur harus dibarengi komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi, pembangunan yang tujuannya menyatukan justru bisa disalahpahami. Benar. Kadang bukan pembangunan yang memecah belah, tapi narasi yang dibangun di sekitarnya. Infrastruktur harus menyambungkan, bukan jadi bahan saling menjatuhkan. Ya, Andika, sekarang kita masuk ke posisi ASN Kemenhub. Dalam isu seperti ini, ASN harus bersikap bagaimana sih? Nah, terima kasih Mas Sandika. Menurut saya, ASN Kemenhub punya posisi penting sebagai pelayan publik sekaligus perekat bangsa. Yang pertama, ASN harus menjelaskan informasi secara jujur dan mudah dipahami. Jangan terlalu birokratis. Masyarakat perlu tahu kenapa suatu infrastruktur dibangun, apa manfaatnya, siapa yang dilayani, dan bagaimana dampaknya. Yang kedua, ASN harus netral dan tidak ikut memanasi isu. Kalau ada pro kontra di media sosial, ASN tidak boleh ikut menyindir masyarakat atau membalas komentar dengan emosi. ASN harus memberi penjelasan yang tenang. Yang ketiga, ASN harus mendorong pelayanan yang inklusif. Artinya, pembangunan transportasi harus memperhatikan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat kecil, pelajar, dan warga daerah terpencil. Untuk yang keempat, ASN harus menjaga semangat nasionalisme. Dalam sektor perhubungan, nasionalisme berarti memastikan transportasi menjadi jembatan persatuan, bukan hanya fasilitas fisik. Untuk yang kelima, ASN harus mendengarkan aspirasi masyarakat, di mana kritik dari masyarakat tidak selalu dianggap serangan, bisa jadi itu masukan agar pembangunan lebih jadi tetap tepat sasaran. Jadi, ASN Kemenhub tidak cukup hanya paham regulasi dan teknis transportasi, ASN juga harus peka terhadap dampak sosial dari pembangunan. Mantap. ASN itu harus bisa menjembatani dua hal ya, kebijakan pemerintah dan perasaan masyarakat. Kalau komunikasinya baik, konflik bisa dicegah. Irfan, sekarang dari posisi masyarakat, sikap apa yang sebaiknya kita ambil saat melihat isu pembangunan transportasi ramai di media sosial ini, Irfan? Oke, baik Mas Andika. Mungkin ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu kita mengkritik boleh, tapi jangan provokatif. Masyarakat berhak bertanya dan mengkritik soal pembangunan, tetapi kritik fokus pada data, manfaat, dan juga kebutuhan, bukan malah menyerang kelompok tertentu. Yang kedua, jangan mudah percaya potongan dari informasi-informasi. Kadang video pendek di media sosial itu tidak menjelaskan keseluruhan konteks. Jadi sebelum kita berkomentar, alangkah lebih baiknya kita cek dulu keresmian sumbernya.
Lalu yang ketiga, jaga fasilitas transportasi, Mas Andika. Bisa seperti menjaga terminal, pelabuhan, bandara, dan juga mungkin transportasi umum juga bagian dari nasionalisme yang tidak harus selalu besar. Yang keempat, Hmm. hargai perbedaan di tiap daerah. Tidak semua daerah butuh jenis transportasi yang sama. Ada daerah yang menyesuaikan ke bentuk jalannya, ke bentuk pelabuhannya, dan juga ada yang menyesuaikan dari bandara-bandara perintis. Dan yang kelima, mendukung pemerataan tanpa menjatuhkan daerah lain. Kalau daerah kita belum dibangun, kita boleh menyuarakan kebutuhan, tapi jangan sampai kita membenci daerah yang sudah mendapat pembangunan duluan. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa bangun solidaritas antar daerah, Mas Andika. Ketika satu daerah makin Hmm. terhubung, dampaknya bisa meluas ke daerah lain, seperti melalui pariwisata, pendidikan, dan juga perdagangan. Jadi intinya kita jangan melihat pembangunan sebagai persaingan antar daerah. Lihatlah kita sebagai proses untuk menyambungkan Indonesia menjadi yang lebih baik sedikit demi sedikit. Jadi begitu Mas Andika. Wah, wah, ini penting sih. Pembangunan bukan lomba siapa yang paling duluan dapat ya. Pembangunan itu proses panjang supaya semua wilayah terkoneksi. Rian, sekarang bagian rekomendasi kebijakan mikro sekaligus closingan insight. Apa yang bisa dilakukan di level kecil tapi terdampak? Oke, terima kasih untuk Mas Andika atas kesempatannya. Menurut saya ada beberapa rekomendasi kebijakan mikro. Yang pertama, transparansi informasi proyek transportasi. Setiap proyek sebaiknya punya informasi sederhana, tujuan, manfaat, sasaran pengguna, tahapan pembangunan, dan dampaknya bagi masyarakat. Yang kedua, konten edukasi publik yang lebih Gen Z atau friendly, misalnya video pendek tentang manfaat pelabuhan, bandara perintis, terminal, atau jalan penghubung. Jangan hanya unggah foto seremoni, jelaskan juga dampaknya ke kehidupan masyarakat. Yang ketiga, forum dialog masyarakat. Sebelum dan sesudah pembangunan perlu ada ruang dialog dengan warga, tujuannya agar masyarakat merasa didengar, bukan hanya menjadi penonton. Yang keempat, narasi persatuan dalam komunikasi publik. Pemerintah dan ASN bisa menekankan bahwa pembangunan transportasi bukan untuk memanjakan satu daerah, tetapi untuk menyambungkan seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang kelima, pemetaan kelompok rentan. Fasilitas transportasi harus ramah untuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Yang keenam, kolaborasi dengan komunitas lokal. Komunitas transportasi, pemuda daerah, mahasiswa, dan kreator lokal bisa dilibatkan untuk menyampaikan informasi yang benar. Yang ketujuh, respon cepat terhadap hoaks dan provokasi. Kalau ada isu palsu tentang pembangunan transportasi, instansi perlu cepat memberi klarifikasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Closing insight dariku, pembangunan infrastruktur transportasi harus dilihat sebagai proyek kebangsaan. Jalan, pelabuhan, dan bandara. Bukan hanya benda mati, itu adalah jalur yang menghubungkan manusia, budaya, ekonomi, dan harapan. Kalau transportasi menyambungkan wilayah, maka toleransi menyambungkan hati masyarakatnya. Tanpa toleransi, pembangunan bisa memicu iri, tapi dengan toleransi dan komunikasi yang baik, pembangunan bisa menjadi simbol persatuan. Terima kasih. Oke, oke teman-teman, kita rangkum pembahasan hari ini ya. Isu yang kita bahas adalah pro kontra pembangunan infrastruktur, transportasi darat, laut, dan udara. Isu ini sering muncul di media sosial karena masyarakat punya harapan besar terhadap pemerataan bangunan. Dari transportasi udara, kita belajar bahwa bandara dan penerbangan perintis bisa membuka keterselesaian wilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dari transportasi laut, kita belajar bahwa pelabuhan, kapal, tol laut, dan pelayaran
perintis sangat penting untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Dari transportasi darat kita belajar bahwa jalan, terminal, jembatan, dan angkutan umum bisa menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai wawasan kebangsaan yang terdampak adalah persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial, toleransi, dan nasionalisme. Risikonya adalah muncul kecemburuan antar daerah, turunnya kepercayaan publik, polarisasi digital, lemahnya rasa memiliki terhadap fasilitas umum, dan perubahannya isu teknik menjadi isu identis. Posisi ASN Kemenhub adalah menjadi pelayan publik yang profesional, komunikator yang menenangkan, dan perekat bangsa. ASN harus mampu menjelaskan pembangunan dengan bahasa yang jelas, netral, dan tidak diskriminatif. Ya, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, transportasi bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi tentang menyatukan bangsa. Bendara menghubungkan wilayah yang jauh, pelabuhan menghubungkan pulau-pulau, jalan menghubungkan desa dan kota. Tapi semua itu tidak akan cukup kalau masyarakat tidak saling memahami. Sebagai Gen Z, kita punya peran penting. Jangan hanya jadi penonton pembangunan, jangan hanya jadi komentator di medsos. Kita harus jadi generasi yang kritis, tapi tetap santun, peduli daerah sendiri, tapi tidak merendahkan daerah lain. Saya Sandika, pamit dari podcast Beda Isu Viral Bangsa Kita di Layar Digital. Infrastruktur menghubungkan wilayah, toleransi menghubungkan manusia, dan nasionalisme menjaga semua tetap satu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam perhubungan, salam persatuan.